Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Walaupun kita berjumpa lewat online, semoga tidak mengurangi esensi dari proses pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menginterpretasi hasil pengukuran pertumbuhan ya. Sebelum kita menginterpretasi, kita review kembali ya, bahwa pertumbuhan merupakan salah satu indikator status kesehatan, di mana dengan mengetahui status kesehatan anak, maka kita bisa mengetahui apa kebutuhan anak, bagaimana perkembangan selanjutnya, dan apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik, ya, khususnya sebagai guru PAUD. Ya. Guru PAUD mempunyai peran utama dalam pengukuran dan menginterpretasi hasil pertumbuhan. Kenapa? Karena memang guru PAUD mempunyai tugas yang rutin untuk mengukur tinggi badan dan berat badan anak, ya, minimal 1 bulan sekali. Ya. Kemudian setelah dari hasil, maka kita harus bisa menginterpretasi apakah hasil yang kita dapatkan, kesimpulannya apa, dan apa yang harus kita informasikan kepada orang tua untuk berperan serta dalam stimulus pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita ke pertumbuhan dan perkembangan, bagaimana mengukurnya, kita perlu memperhatikan bahwa anak usia dini, 0 sampai 60 bulan atau di bawah 5 tahun, maka kita perlu mengukur tinggi badan dan berat badan, kemudian kita menginterpretasikan ke dalam KMS, ya, kartu menuju sehat, atau kita bisa menggunakan tabel, ya, tabel SID score, ya, di mana hal yang bisa kita interpretasi yaitu berat badan terhadap usia, tinggi badan terhadap usia, berat badan terhadap tinggi badan, dan IMT. Tapi yang terpenting pada anak usia di bawah 60 bulan, yaitu berat badan terhadap usia dan tinggi badan terhadap usia. Sedangkan untuk anak yang di atas 60 bulan atau di atas 5 tahun, ya, sampai 18 tahun, kita bisa menginterpretasinya hanya dengan IMT. Sehingga nanti saat kita mengukur pertumbuhan peserta didik, kita wajib menggolongkan, ya, di bawah 60 bulan atau di atas 60 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menentukan usia anak secara tepat. Kita review kembali di pertemuan awal, di mana usia anak bisa kita tentukan dari tanggal lahir anak dan hari kita pengukuran. Yang perlu diperhatikan, bila lebih dari 15 hari, kita beratkan menjadi 1 bulan. Bila kurang dari 15 hari, kita hilangkan, ya. Jadi sehingga misalnya 2 bulan lebih dari 20 hari, maka kita hitung 3 bulan. Tapi kalau 2 bulan 10 hari, maka kita melihatnya hanya di usia 2 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu memperhatikan teknik kita dalam mengukur berat badan dan tinggi badan, ya. Perhatikan lagi bagaimana standar operasional prosedur saat kita mengukur tinggi badan dan berat badan, ya. Sehingga bagaimana alat yang kita siapkan, bagaimana kemampuan kita, ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, tepat dalam menginterpretasi data. Dari data hasil pengukuran, bagaimana kita menginterpretasikan. Yuk, kita sekarang belajar kembali bagaimana mengukur tinggi badan dan berat badan anak sesuai dengan SOP. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, ya. Mungkin kita perlu perhatikan, ya, saat mengukur tinggi badan, maka anak harus dalam posisi tegak berdiri, bahu tidak boleh turun ke bawah, tumit tidak boleh terbuka lebar, jadi tumit menyatu, lutut tidak boleh menekuk, jadi lutut harus tegak. Alat pengukur tinggi badan, ya, ini bisa kita letakkan di dinding. Tolong perhatikan, harus sesuai dengan ukuran, ya. Jadi tinggi alat ini 2 meter dari lantai. Nah, saat alat ini menyentuh di lantai, ya, maka menunjukkan angka 0. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau dia pas menyentuh di lantai, maka garis merah ini berada di angka 0. Ya, ini yang untuk tinggi badan. Kemudian selanjutnya untuk berat badan, kita hanya menggunakan timbangan, ya. Tolong perhatikan, saat timbangan mau kita gunakan, jarum timbangan harus benar-benar di angka 0. Kalau tidak di angka 0, maka kita bisa men-setting, ya, dengan bagian yang ada di
timbangan ya. Kita cari, ternyata di sini ya. Ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mengeset ya, apakah jarumnya berada di titik 0 ya. Itu sekarang kita ngukur yuk, kita ukur tinggi badan anak. Oke. Dan anak ya. Ayo naik di atas sini. Oke, lihat di depan. Kemudian kita lihat di bagian bawah. Oke. Ya, sehat ya, 15 kilo ya. Mau mengukur tinggi badan anak ya. Jadi yang pertama posisikan anak tegak lurus. Lihat bahu tidak boleh turun ke bawah. Tumit nempel di tembok. Lutut tidak boleh tekuk. Kemudian pandangan ke depan. Nah, kita ukur dari atas ke bawah. Kemudian kita lihat berapa tingginya. Ya. Oke. Mbak, nggak apa-apa. Ya, hasil pemeriksaan tadi ya, peserta didik yang pertama, anak A, tanggal lahirnya 14 April 2015. Kemudian saat pemeriksaan hari ini 4 Mei 2020, maka saat ini usia anak A ya 61 bulan. Sebenarnya tepatnya usianya adalah 60 bulan lebih dari 20 hari ya. Yang 20 hari kita bulatkan menjadi 1 bulan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan anak A berat badannya 14 kilo, tinggi badannya 102 cm atau 10,2 meter. Sehingga karena usianya lebih dari 5 tahun, maka kita menginterpretasi hasilnya dengan menggunakan IMT. Di mana IMT kita bisa menggunakan rumus berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter ya. Jadi 14 kilo dibagi 1,02 hasilnya 13,72. Oke, dari hasil IMT sudah kita dapatkan 13,72. Maka selanjutnya kita harus melihat tabel Z-score ya, di mana tabelnya yang coba buka-buka lagi materi yang saya berikan di pertemuan sebelumnya ya, yang sebelumnya saya pernah memberikan tabel Z-score ya. Dari tabel Z-score perlu kita perhatikan ya. Di sini kita harus perhatikan dulu bahwa anaknya adalah laki-laki, usianya 5 tahun. 5 tahun berapa? Oke, kita cek. 5 tahun lebih dari 1 bulan. Dengan IMT tadi 13,7, sehingga ada di rentang antara min 2 SD sampai 1 SD ya. Jadi rentang antara min 2 SD ya sampai dengan min 1 SD. Kalau kita sudah dapatkan rentangnya, maka kita melihat bagaimana menginterpretasi IMT tadi ya. Ternyata hasil IMT-nya adalah min 2 SD sampai dengan positif 1 SD. Kesimpulannya adalah gizi normal. Oke, kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan gizi normal, apa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua? Nah, maka orang tua perlu mempertahankan bagaimana asupan nutrisi anak ya, bagaimana orang tua tetap menstimulus pertumbuhannya, pemberian makanan ya gizi seimbang, bagaimana menjaga aktivitas anak tetap ideal. Artinya apa? Antara aktivitas ya, pengeluaran energi dengan asupan tetap seimbang ya. Kita teruskan ke interpretasi pemeriksaan dari anak kedua, yaitu anak B, di mana tanggal lahirnya 14 Desember 2017. Saat pemeriksaan hari ini 4 Mei, maka usianya anak adalah 29 bulan ya, 2 tahun 5 bulan. Hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 11 kilo, tinggi badan 87 cm. Maka kita bisa menggunakan interpretasinya, yaitu berat badan terhadap usia
tinggi badan terhadap usia, tinggi badan terhadap berat badan, dan IMT. Oke, dari berat badan terhadap usia cek. Anak laki-laki ya, di sini usianya 0 sampai 6 bulan. Dari berat badan 9 kilo, 11 kilo, ternyata anak berada di rentang min 2 SD sampai 1 SD. Kemudian kita lihat di tabel, maka berat badan yang terletaknya di min 2 SD sampai positif 1 SD adalah berat badan normal. Kemudian kita cek interpretasi tinggi badan terhadap usia. Ya, dari 87 cm ternyata ya beratnya tinggi badannya berada di rentang min 2 SD sampai min 1 SD ya. Ternyata di tabel tinggi badan terhadap usia kita cek usianya 29 ya. Tingginya 87 ya, ternyata 87 itu rentang antara min 2 SD sampai 3 SD. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah normal. Oke, kemudian tinggi badan terhadap berat badan. Kita cek lagi, jangan lupa ya, tabelnya harus tabelnya anak laki-laki usia 24 sampai 60 bulan. Berat badan 87 ya. Oke, maaf. Tinggi badan 87 cm, berat badan 11 ya, ada di sini. Ya, antara min 2 sampai 1 SD. Maka kesimpulannya adalah gizi baik, yaitu normal ya. Oke, kita telah melakukan proses mulai dari pengukuran, interpretasi hasil ya, sehingga bisa kita simpulkan ya bahwa dalam mengukur pertumbuhan kita bisa menggunakan tinggi badan dan berat badan ya. Kemudian yang kedua, dalam menginterpretasi ya, yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu usia anak ya, di mana usia anak perlu kita perhatikan berapa bulan lebih berapa hari ya. Kalau lebih dari 20 hari kita bulatkan menjadi 1 bulan. Kalau kurang dari 20 hari, kurang dari 15 hari, maaf ya,